Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Surabaya sebagai sebuah kota yang sangat luar biasa tentunya juga punya standar yang tidak main-main kalau berkaitan dengan pendidikan. Baik itu bicara tentang kualitas pendidikannya, fasilitasnya, termasuk juga SDM pendukungnya. Nah, kali ini kita juga akan membahas begitu ya bersama dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan tema kita di hari ini adalah pendidikan gratis dan berkualitas. Jadi bukan cuma sekedar gratis saja, tapi kita juga tengah memburu standar kualitas yang jelas itu adalah standar terbaik untuk sebuah kota besar seperti Kota Surabaya. Saya akan langsung perkenalkan yang menjadi tamu kita untuk hari ini. Beliau yang merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Dr. Zuhrotul Mar'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Sehat untuk hari ini? Wah, Baik. saya ngikuti kegiatan ibu ini sangat luar biasa di beberapa media begitu ya. Jadi memang aktivitas dari satu titik ke titik lainnya ini menuntut banyak apa ya Bu ya, banyak tahu kreativitas. begitu ya, kualitas salah satunya tentang kualitas pendidikan juga di Kota Surabaya begitu. Dokter mungkin bisa diberikan gambaran dulu Dokter Zuhro bicara soal kualitas pendidikan di Kota Surabaya yang Dokter Zuhro lihat di lapangan seperti apa? Ya, gini, kalau kita membicarakan tentang pendidikan, pendidikan itu kan wajah suatu bangsa ya. Betul. Semakin Sepakat. tinggi kualitas pendidikan Pendidikan, kita, semakin baik sumber daya manusia yang ada di negara itu. Ya. Maka kita harus mementingkan atau memperhatikan benar pendidikan di suatu daerah itu ya. Kalau saya melihat saat ini memang ada sekolah-sekolah yang secara generalis itu secara bagus gitu ya. Ada sekolah-sekolah unggulan dan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ada juga sekolah-sekolah di Surabaya itu yang sangat mengenaskan gitu. Standarnya masih kurang standarnya. begitu ya. Oke, baik. Ya, Terus? jadi kita itu akhirnya ternyata di Surabaya yang notabene-nya kota nomor 2 setelah Jakarta itu masih ada sekolah-sekolah yang seperti ini. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana ya caranya supaya kualitas pendidikan itu tidak timpang gitu ya. jauh. Betul. Ya, satunya itu dengan ada sekolah berlabel internasional, dia bisa kerjasama dengan Cambridge. Tapi di sisi lain ada yang juga loh begitu ya. Untuk menampung siswa saja gedungnya seperti itu. Ya, gurunya juga kurang misalnya ya. Atau ada gedungnya tapi ternyata nggak ada muridnya, ada juga gitu ya. Problemnya sangat kompleks berarti problemnya ya. Di Surabaya disparitas antara sekolah yang unggul dengan sekolah yang kurang mumpuni ini masih sangat lebar. Saya melihatnya seperti itu. Itu lebih pada tingkat apa sih Bu temuan Bu Zuhro? SDK, SMP atau keduanya juga keduanya butuh perhatian gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang itu pendidikan itu kan harus selesai 12 tahun ya. 12 tahun. Bukan 9 tahun lagi tapi 12 tahun sampai SMA. Standarnya 12 tahun begitu ya. Oke, baik. Dokter, mungkin lanjutnya seperti ini. Bagaimana mungkin yang sudah dilihat oleh Dokter Zuhro dengan beragam upaya, anggaran yang sudah cukup tinggi juga sebenarnya yang digelontorkan untuk pendidikan di Kota Surabaya. Ada nggak perubahan dari tahun ke tahun yang itu menunjukkan yaitu tadi kualitasnya jauh makin baik pendidikan di Kota Surabaya, Dok? Kita berusaha untuk menyamakan gitu nih, walaupun tidak bisa sama persis. Ya, tapi paling tidak ada proses-proses yang harus kita lakukan agar nanti orang tua itu tidak kemudian menujunya aku kepingin sekolah yang A, karena sekolah itu sudah berbiayanya murah atau rendah, bahkan tidak ada biaya sama sekali, tapi image-nya dari masyarakat itu sekolah itu bagus image-nya gitu nggih. Ya, contohnya aja sekolah negeri gitu ya. Nah, kenapa kok para orang tua itu lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri? Dalam hal ini orang tua yang mohon maaf saya menilainya ya yang kepingin di sekolah negeri dengan dasar butuh fasilitas dan gratis gitu ya. Sementara ada juga orang tua itu
Yang berlomba-lombanya beda justru ya. Berlombanya beda. Wes aku hak nang negeri yang penting pokoknya kualitasnya bagus dengan biaya mahal enggak apa-apa, ada juga. Baik. Tapi kita juga punya masyarakat yang kebanyakan menengah bawah. Yang dia nggak bisa mengakses sekolah negeri. Sementara kalau sekolah swasta, mereka itu juga harus mengeluarkan biaya yang lebih gitu ya. Jadi itulah yang harus dijembatani oleh pemerintah kota, bahwasanya pendidikan itu adalah hak semua warga negara. Ya, saya sepakat sekali kalau Bu Suro mengatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara dan tentunya negara harus memberikan fasilitas itu, harus melayani itu. Betul. Seperti itu. Terus kalau untuk pendidikan gratis, Bu, Surabaya itu kan sudah boleh dikatakan lulus untuk bisa memberikan pendidikan gratis tingkat SD, SMP. Apa evaluasi yang mungkin bisa didapatkan di sana, Dr. Zura? Begini, kalau untuk SD negeri sama SMP negeri oke, ya. Tapi kalau untuk yang swasta masih belum. Ya, karena memang kalau negeri itu semuanya kan ada ya. Ada dari guru itu, ada bantuan dari pemerintah kota, kemudian termasuk membangun sarana prasarananya itu dapat bantuan. Sementara kalau swasta itu dapat juga ya, ada BOS-Bobda. Cuma kan nilainya kecil gitu ya. Jadi kalau untuk operasional sekolah itu dengan fasilitas yang seperti itu masih belum mampu. Berarti intervensi dari pemerintah kalau untuk sekolah-sekolah swasta itu masih sebatas apa, Bu? Untuk sekolah swasta yang memang butuh sentuhan dari pemerintah kota. Untuk sekolah swasta ini hanya semacam kayak BOS-Bobda. BOS-Bobda saja. Jadi ada dana operasional dari pusat dan dari daerah gitu ya. Itu yang saya tahu dari untuk SMP dan SD. Cuma untuk dananya seberapa saya masih belum paham. Untuk yang SMP kemarin saya dapat info ada 150 itu dari kota ya. 150 1.500.000 per tahun per anak. Per tahun per anak. Per anak didik apa itu istilahnya. Terus satunya lagi itu 1.600.000. Itu kan ada dua, ada BOS, ada sama per tahun per anak juga ya. Nah, per tahun per anak. Nah, ini masih belum mencukupi ya. Dengan kebutuhan yang ada. Itu makanya ada beberapa sekolah yang masih ada iuran walaupun tidak besar. Ya, walaupun tidak besar. Jadi catatan ya, tidak semua sekolah itu, sekolah swasta dalam hal ini memberikan meminta iuran yang besar atau SPP itu ya, infak itu yang besar kepada orang tua, tapi tetap ada ya, ada per bulannya itu sekian ya, itu dalam rangka untuk yaitu tadi subsidi silang. Karena kalau mengandalkan satu sumber betul, tidak cukup untuk operasional saja. Operasional, itu pun gaji gurunya itu masih mengenaskan. Tidak UMR. Nanti deh itu kita akan coba bahas juga ya, Bu, ya, kalau bicara soal kesejahteraan dari tenaga pendidik kita. Seperti apakah mungkin terobosan dan juga upaya yang harusnya kembali mulai bisa menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa.
sudut gemoy. Hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni 2000. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberadaan Mengungkap mengambil berbagai tindakan yang pandangan jelas. dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua Tempat bisa di diaudit. mana ide memiliki Never give up, arti gitu. penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, baik. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa. Tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Hari ini kita langsung dari gedung DPRD, begitu ya. Dan menyapa Anda, pemirsa Garuda TV, masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dr. Zuro, kembali kita lanjutkan obrolan kita SDM. Berarti kan ini akan ada kaitannya dengan tenaga pendidik, guru-guru kita. Harapannya, begitu kan, dengan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan kesejahteraan guru kita, ini akan meningkat juga begitu ya Bu ya, taraf pendidikan. Tapi kembali lagi, yang sudah diupayakan itu sesuai dengan yang diharapkan nggak sih Bu di lapangan, Dr. Zuro? Iya, kalau ngomong masalah kesejahteraan guru ya, kenapa kok anak-anak kita itu jarang sekali kalau ditanya, jadi apa guru itu jarang ya. Oke. Paling mereka ngomongnya kalau nggak jadi pilot gitu ya, jadi pengusaha, jadi dokter gitu ya. Ya, baik. Padahal sebenarnya guru itu kan mulia banget ya, nggak ada dokter kalau nggak ada guru gitu ya. Nah, ini juga karena apa, persepsi tentang masalah penghasilan. Bahwasanya seorang guru itu di penghasilannya kurang bagus gitu ya, terutama yang untuk di swasta gitu ya. Nah, jadi kita itu pasti melihat untuk honor guru itu masih ya di bawah UMR itu masih banyak gitu. Walaupun untuk satu sisi untuk yang teman-teman yang ASN atau P3K itu insya Allah sudah bagus lah ya. Lah ini yang kita ngomong adalah masalah kesejahteraan guru yang di sekolah-sekolah swasta, yang di yayasan yang notabene-nya banyak yang menengah ke bawah. Nah, itu makanya kita itu di Komisi D pernah itu ada diskusi bagaimana caranya supaya biaya operasional ini bisa dibantu di cover oleh pemerintah kota ya, per anak per bulan itu dibiayai sekian. Untuk sekolah-sekolah yang SPP-nya di bawah 500 itu kita bisa untuk mensubsidi berapa sehingga biaya operasionalnya itu bisa tertanggung. Dan kesejahteraan guru itu paling tidak juga bisa gitu ya? bisa diberi kesejahteraan yang jauh lebih baik. baik dari saat ini. Berarti ya. bukan per anak per tahun lagi, harapannya begitu ya Bu ya. Jadi per bulan itu berapa gitu ya. Nah itu nanti dikonversikan dengan data kebutuhan saat ini ya. Jadi saat ini itu misalnya biaya operasionalnya itu sekian, kemudian dibagi per anak atau per siswa per rombongan belajar sekian, itu bisa berapa. Jadi tidak ada istilahnya nanti sekolah itu tarik-tarian siswa. Ya, tarik-tarian siswa negeri dengan menambah rombelnya, sementara swasta karena dia nggak bisa berkutik gitu, begitu ya. makin menangis ya. Kemudian ada imbas lagi
ini jumlah sekolah negerinya kurang karena ada anak SD jumlahnya sekian tidak tertampung di negeri gitu nggih. Jadi kan data yang 2024 kemarin itu kan jumlah anak yang lulus dari SD itu kan sekitaran 39.000 sekian gitu nggih. Tapi daya tampung di negeri, SMP negeri itu hanya sekitar 12 ribuan sekian. Itu kan masih banyak. Itu artinya kita masih butuh Negeri kan akhirnya kan ya. Lah, tapi kemudian swasta ini kan jadi nanti itu tidak bisa tidak mendapatkan siswa. Lah, biar hal ini tidak terjadi, maka kita harus melakukan pemetaan, kemudian juga disubsidi juga dari pemerintah kota dalam hal melayani warga kota untuk masalah pendidikan. Insya Allah kalau kita melihat dari APBD Kota Surabaya yang hampir 12 T ya Mbak. Untuk pendidikan berapa sih Bu? Itu biasanya kan sekitar 20%. Itu kan ada apa yang dari pusat itu saya lupa itu istilahnya apa. Itu APBD itu 20% itu minimal untuk pendidikan. Itu artinya sebenarnya anggaran Kota Surabaya sangat mencukupi begitukah untuk bisa melakukan cover itu begitu Dokter? Itu ya insya Allah bisa itu. Jadi untuk mengcover itu sebenarnya kalau kita benar-benar mementingkan kualitas pendidikan anak-anak kita dengan tidak mengorbankan sekolah-sekolah swasta ini, insya Allah bisa. Jadi kita kemarin hitung-hitungan ya per anak yang di bawah 500.000 itu, yang sekolah SPP-nya 500.000 itu sekitaran 200-an miliar per tahun. Itu bisa di-cover gitu ya. Dokter Suro, sebenarnya kalau secara aturan itu memungkinkankah memberikan intervensi yang lebih pada sekolah swasta? Artinya itu tadi kita tidak hanya berpikir sekedar menambah jumlah sekolah negeri, tapi juga memberikan intervensi yang lebih pada sekolah swasta agar yaitu sekolah swasta hidup, tapi kebutuhan pendidikan untuk mereka yang mungkin butuh bantuan dari pemerintah kota itu bisa tercover. Secara aturan gimana? Bisa? Ini lagi kita pikirkan bagaimana caranya. Kan memang ada informasi hibah itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Sementara kan ini hibah dari pemerintah kota kan sudah ada melalui Bobda itu tadi ya. Lah mungkin ya kalau persepsi saya ya Bobdanya itu ditingkatin gitu ya. Kalau yang kemarin itu misalnya 1.600.000 per tahun per anak, lah itu mungkin bisa ditingkatkan volumenya menjadi lebih dari itu. Berarti kalau ada harapan sekolah swasta pun juga bisa gratis, sekolah swasta dengan catatan tertentu ya, bisa gratis, itu apa boleh dikatakan masih mungkin untuk bisa terjadi di Kota Surabaya, begitu ya Dok? Ya harus dimungkinkan. Kita cari caranya gimana untuk pendidikan anak-anak kita. Tapi kalau bicara soal payung hukumnya itu sebenarnya sudah ada semua ya Dok ya, untuk bisa menaungi peningkatan kualitas taraf pendidikan di Kota Surabaya. Contohnya kemarin Pak Menteri itu untuk P3K, ASN, itu kan dari sekolah-sekolah swasta begitu dia P3K ya, kemudian dia nggak bisa kan, harus ke sekolah-sekolah negeri. Tapi kemudian regulasi-regulasi itu dilihat lagi, ternyata bisa. Sekarang untuk P3K itu nggak harus ke negeri, tapi bisa kembali ke sekolah awal, sekolah swastanya itu. Jadi nggak kehilangan sekolah swasta yang sudah mendidik mereka dengan skill-skill mendidik guru-guru tadi ya. Begitu P3K loncat ke negeri, sekarang kan bisa balik lagi ke sekolah asal. Itu kan dalam artian peraturan itu manakala ini untuk kebaikan masyarakat, kenapa tidak? Kembali pada kesejahteraan guru tadi, Dokter Suro, apa mungkin upaya-upaya yang harusnya sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah Kota Surabaya, Dok? Untuk kesejahteraan guru, otomatis mereka juga harus meningkatkan kapabilitasnya ya. Itu ada pelatihan-pelatihan ya, ada PK, pelatihan untuk guru itu. Ya kalau mereka itu sudah ada seperti itu ada kayak impasing gitu ya, kayak ada impasing, kemudian ada tunjangan juga, tunjangan transport, itu sudah ada dari pemerintah kota. Cuma memang belum semua guru mendapatkan itu ya, jadi masih yang sudah lulus ujian sertifikasi, masih yang
yang sudah bekerja beberapa tahun untuk mendapatkan transfer. Berarti langkah paling dekat yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan standar kompetensi guru itu tadi, ya, dokter ya. Jadi menambah skillnya juga, begitu kan? Paling tidak dengan skill yang bertambah tadi, besar harapan dan juga kemungkinan mereka juga akan lebih meningkat. Oke, nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya sesaat lagi untuk Anda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bahan pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus Difabel, sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Selain bicara soal SDM atau juga mungkin tenaga pendidik di Kota Surabaya, salah satu poin penting yang juga menjadi bahasan kita di hari ini adalah soal sarana dan prasarana. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, Dr. Zuhroh, revitalisasi Sarpras, jadi gedung-gedung sekolah yang tentunya itu memang butuh beberapa pembenahan di sana-sini. Adakah temuan kemarin sempat reses? Ada yang wadul berkaitan dengan itu, dokter? Kebetulan kalau untuk sarana prasarana, memang ada ya keinginan untuk menambah sekolah negeri. Hanya saja untuk di tempat kami di Dapil 1 itu kan terkendala lahan. Nah itu, jadi untuk penambahan belum? Di Dapil 1 enggak, tapi untuk seluruh Surabaya itu emang kan kabarnya sudah memang ada ya? Ada. Rencana penambahan tingkat SMP ya? Ada tingkat SMP itu kalau nggak salah itu ada 5 nanti yang akan diusulkan. Dan ada penambahan, ada anggaran yang sudah di plotting itu 122 miliar. Ya itu untuk kalau nggak salah itu di Medokan Semampir, Medokan Ayu, Gunung Anyar, Jeruk Karangpilang. Itu yang tingkat tingkat SMP, ya. Jadi di tempat-tempat disitulah nanti akan ada progresnya berapa tahun lagi tuh akan bisa dinikmati oleh warga kota, Ibu? Iya, sekitar 2026 mungkin ya. 2 ya, masih sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Oke. Kalau mungkin penambahan hanya ada di beberapa titik, tapi kalau untuk pembenahan
sarana prasarana itu sendiri, tambahan fasilitas mungkin. Penambahan sarana prasarana itu sudah dianggarkan ya di Dinas Pendidikan ya. Yang tadi yang saya infokan yang untuk 5 itu kan ada, sebenarnya ini bukan pengalihan ya, bukan pengalihan yang untuk MBG gitu ya. Tapi memang dana itu digunakan untuk penambahan sekolah negeri yang ada di Surabaya. Ya ada 5 penambahan SMP. Ya termasuk untuk sarana prasarananya. Jadi ada beberapa SMP itu ya yang saya tahu ya, ada SMP favorit saja bangkunya itu masih bangku pada saat zaman saya dulu. Walaupun itu masih bisa dipakai ya, tapi mungkin sudah kurang layak. Sebenarnya bagus itu Jati ya. Bangku zaman saya dulu tuh masih ada loh di sekolah salah satu SMP saya nggak menyebutkan ya itu seperti itu. Walaupun itu jadi kalau Sarpras masih akan terus berlanjut ya, selalu ada. Kalau dalam bentuk beberapa fasilitas olahraga, karena beberapa statement itu sempat muncul, kenapa standarisasi itu masih belum bisa dilakukan? Karena itu tadi fasilitasnya saja masih belum merata di beberapa sekolah negeri di Kota Surabaya, termasuk juga penyediaan lapangan olahraga kayak gitu. Nah itu adakah nantinya di beberapa tahun ke depan itu menjadi rencana ada penambahan untuk sarana prasarana itu sendiri, Dokter? Ya, kalau terkait untuk sarana prasarana olahraga sejauh ini ya memang diharapkan semua sekolah negeri itu mempunyai standarisasi yang sama tentang fasilitas olahraga. Ya, termasuk ada lapangan voli, kemudian ada sepak bola nggak mungkin ya. Biasanya voli sama basket. Yang difasilitasi ya, itu juga terkait dengan luas lahan di mana sekolah itu berdiri. Ya, insya Allah nanti yang kelima ini, 5 sekolahan ke depan itu pasti nanti akan dipertimbangkan atau untuk fasilitas itu mesti akan terpenuhi karena itu luas lahannya banyak. Tapi untuk yang sudah ada, kan ada juga sekolahan yang luas lahannya itu minimalis gitu ya. Tidak memungkinkan untuk bisa fasilitas itu gitu ya. Tidak memungkinkan ya, itu bisa menggunakan mungkin di luar gitu ya, di luar itu. Ya, jadi untuk penambahan sarana prasarana terutama yang di sekolah negeri, insya Allah sudah selalu kita dorong ya, kita dorong untuk di Dinas Pendidikan untuk memperbaiki sarana prasarana ya. Yang di swasta inilah kita masih belum mampu. Dari yang di swasta tadi usulan kita ya masih dalam hal SPP-nya difasilitasi atau dimungkinkan untuk dapat bantuan dari pemerintah kota sesuai dengan biaya operasional mereka saat ini berapa. Oke, Dokter Zuroh, ini mumpung kita bahas tentang pendidikan begitu ya. Saya jadi ingin menyelipkan juga. Ini kan sudah masuk di bulan Februari. Itu artinya beberapa bulan ke depan kita akan masuk di pergantian tahun ajaran baru begitu kan. Kalau dulu namanya PPDB ya. Adakah yang terbaru, kabar terbaru berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru itu, Ibu? Iya, ganti istilah atau gimana? Ganti istilah. Zonasi ya. Sudah tidak menggunakan zonasi juga kabarnya. Domisili sekarang. Domisili ya. Sebenarnya itu hampir sama ya. Kalau dulu kan zonasi itu berdasarkan KTP ya. Jadi KTP-nya, KSK-nya. Nah, kalau sekarang itu hanya domisili. Berarti lebih mudah dong sebenarnya. Lebih mudah sebenarnya. Hanya surat keterangan domisili. Iya. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di mana. Nah, itu kita harapkan sih masyarakat itu tidak kemudian berlomba-lomba untuk pindah domisili. Ya. Tadi itu makanya kalau kemudian antara sekolah negeri sama sekolah swasta tidak jauh beda dan dalam hal kualitas serta pembiayaannya tidak jauh beda, sama-sama gratisnya, saya yakin nggak. Dan kemudian nanti itu ribut-ribut, aku kepingin negeri. Iya, ya itu sebenarnya itu sangat-sangat solutif begitu ya. Iya. Menyetarakan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya. Mereka butuh apa sih? Butuh fasilitas gratis. Itu artinya bisa dimasukkan pada sekolah-sekolah swasta. Betul. Jadi sudah tidak ada lagi yang harus. Tidak ada harus lagi. Aku kepingin negeri untuk gratis gitu. Nah inilah yang harus kita dorong agar nanti itu kita berlomba-lomba untuk bikin sekolah yang baru. Padahal ada sekolah nih yang masih kekurangan murid dalam satu wilayah itu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Karena begitu ini tutup, maka akan timbul pengangguran baru juga. Problem lagi ya. Dan ini juga harus ada kerjasama atau
diskusi yang bagus antara pemilik-pemilik yayasan mungkin, karena biasanya sekolah-sekolah swasta itu kan yayasan ya. Betul. Itu dengan pemerintah kota sehingga nanti ada solusi terbaik untuk warga kota Surabaya. Sepakat. Kita pernah juga melakukan diskusi dengan teman-teman MKKS itu juga sangat-sangat apa ya, bagaimana kondisi mereka untuk bisa tetap survive begitu kan di tengah, yaitu tadi banyak mereka yang berbondong-bondong butuh fasilitas negeri, sedangkan di swasta yaitu tadi kondisinya harus berebut begitu ya Bu ya. Bagaimana untuk bisa menutupi kebutuhan operasional. Kembali tadi pada PBDB, Dr. Zuhro, kesiapan kota Surabaya menerapkan sedikit perubahan dalam tanda kutip pada tahun ajaran baru mendatang ini seperti apa yang Dr. Zuhro lihat? Ya, ini juga kami masih koordinasi dengan dinas ya. Terus terang untuk sampai saat ini kami masih belum ada koordinasi terkait PPDB atau sekarang itu apa beda ya istilahnya. Beda istilahnya. Berarti kalau kita ngomong PPDB itu mungkin sudah las banget gitu ya. Ada sistem penerimaan murid baru, SPMB ya, sistem penerimaan murid baru yang itu nanti ya memang nggak ada istilah zonasi ya, tapi tetap kayaknya dalam pelaksanaannya hampir mirip dengan zonasi itu. Jadi tetap ada nanti jalur yang dekat dengan rumah sekian persen, kemudian jalur prestasi nilai tetap ada, jalur prestasi dari selain nilai dalam hal ini skillnya, baik itu di bidang olahraga, seni juga tetap ada. Kemudian ada lagi jalur afirmasi ya, bagi anak-anak yang dalam tanda kutip itu tetap ada. Prosentasenya berarti masih belum fix ya? Masih belum fix. Ya, masih belum. Kabarnya ada perubahan yang signifikankah antara masing-masing nah itu juga saya masih belum tahu. Mari kita nantikan saja berarti ya. Nanti kita akan coba. Saya untuk anak-anak inklusi ini ya. Jadi kalau boleh saya pesan, kalau boleh saya saranin ya, ini untuk teman-teman di dinas pendidikan di pemerintah kota. Ini kan sekarang itu semua sekolah itu harus menerima anak-anak inklusi berkebutuhan khusus. Betul. Itu nanti akan dibahas di segmen berikutnya Ibu, karena memang akan ada banyak hal begitu yang ingin saya gali dari Dr. Zuhro dan ada beberapa catatan juga yang sempat didapatkan begitu ya, bagaimana mereka ini harus yaitu tadi harus menerima tapi kesiapan juga masih belum mungkin. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat,
Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat hanya di Garuda TV. Adanya sekolah-sekolah inklusi itu sebenarnya semangatnya adalah memberikan kesempatan yang sama, begitu ya, dokter. Tapi bagaimana bisa memberikan kesempatan yang sama itu tadi, alangkah baiknya juga dengan diimbangi adanya kesiapan dari masing-masing sekolah untuk bisa menerima saudara-saudara kita, anak-anak kita yang mereka dengan kebutuhan yang spesial, begitu kan. Fakta yang ada di lapangan, Dokter Zura, seperti apa untuk memang keharusan sekolah itu bisa menerima anak-anak spesial tadi dan kesiapan di sekolah itu sendiri, Dokter Zura? Iya, kami ini sering dicurhati ya oleh orang tua murid terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Mereka itu kan memang udah spesial ya, udah beda. Baik. Physically berbeda, kemudian cara penangkapan terhadap suatu pelajaran juga berbeda. Ya, tentu untuk anak-anak yang seperti ini juga memerlukan penanganan khusus. Ya, karena kita melihatnya begitu mereka itu disatukan dengan anak-anak yang normal ya, itu ada kemungkinan terjadi hal kalau dulu itu diolok-olok gitu ya. Pembulian. Kalau sekarang pembulian ya. Jangankan anak-anak yang gitu ya, terhadap physically yang gini saja, itu kan mesti ada. Kamu kok cilik ya? Kamu kok gini ya? Apalagi usia-usia mereka. Apalagi untuk tataran SD gitu ya. Ya SMP juga seperti itu. Untuk anak-anak yang beda mesti ada yang namanya olok-olok itu tadi, atau sekarang istilahnya pembulian. Ya. Kemudian sekarang itu cenderungnya manakala anak itu dibully, saling membuli ya. Padahal kan sebenarnya itu hanya tataran olok-olok anak-anak per anak. Orang tua ngikut. Jadilah kemudian problem baru gitu ya. Problem baru yang itu apabila tidak diselesaikan dengan benar akan membuat kota Surabaya yang sudah mendeklar sebagai kota ramah anak, itu nanti walaupun ini kasusnya nggak banyak gitu loh, tapi kan nanti jadi penilaian sendiri ya, dengan penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, saran kita sih, kita senang ya teman anak-anak yang berkebutuhan khusus itu disekolahkan dengan sekolah yang sama. Cuma seperti halnya jenengan awal tadi dikatakan, harus ada kesiapan. Ya, kesiapan dalam hal sumber daya manusianya juga. Ya, anak-anak seperti ini cara mereka untuk menyerap apa yang diberikan oleh guru nggak sama. Jadi jangan kemudian disamakan dengan kelas yang sama. Ya, harusnya memang dalam satu kelas itu ada guru shadow tersendiri yang mendampingi mereka. Iya, atau mereka dicarikan kelas tersendiri dalam hal pembelajaran. Satunya misalnya pembelajaran matematikanya sudah dalam taraf advance ya. Sementara ini untuk penambahan saja masih harus susah. Ya, itu kan mesti ada itu ya, harus susah untuk menangkapnya. Jadi tidak bisa
Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu juga harus diberikan sesuatu yang khusus juga agar nanti mereka itu bisa melihat kelebihan dari anak-anak ini. Guru itu kan bisa melihat ya, oh kelebihan anak didik saya itu seperti ini, si A itu seperti ini. Lah kalau misalnya guru itu harus disuruh untuk memperhatikan seluruh banyak ini, ya pasti anak-anak yang ini akan terabaikan. Jumlahnya harus berapa sih Bu ketentuannya? Mereka harus bisa setiap sekolah itu menerima berapa anak? Saya nggak tahu persentasenya. Ya, cuma kemarin itu dalam satu sekolah itu bisa 5. Ada Satu yang 10. tingkat? Iya, 5 setiap tingkat? Iya. Oke. Ya, ada yang seperti itu. Saya persentasenya Padahal masih kan belum tahu. jenis spesialnya itu berbeda-beda juga Berbeda-beda. ya? Dan itu mereka disebar begitu saja? Iya, yang disebar. terjadi di lapangan. Oke. Nah, akhirnya itu tadi timbul diolok-olok. Pembulian ya. Kemudian ada yang saling pukul gitu. Terus anak-anak begini ini kan secara fisik itu kan kuat ya. Ada yang kuat gitu ya. Jadi berarti evaluasi apa Dokter Zudoh dengan itu seperti tadi, itu dari Komisi D? Sumber daya manusianya untuk anak berkebutuhan khususnya harus disendirikan. Tidak bisa kemudian disamakan karena mereka itu adalah anak-anak khusus, maka dia juga harus mendapatkan hal-hal yang khusus agar tahu potensi anak ini nanti apa. Ya, kalau disamakan mereka nggak bisa nanti, guru itu nggak tahu potensi anak ini apa. Malah nggak muncul. Malah nggak muncul, iya, malah nggak muncul dan nanti akan tambah membebani. Ya makanya harus ada guru pendidikan apa di UNESA ada sekolah guru pendidikan luar biasa kalau nggak salah. Yang hanya khusus untuk anak-anak yang seperti ini, anak-anak spesial ini, ya. Kalau itu dilakukan dengan benar, bakat mereka juga akan nampak. Nanti kedepannya mereka juga tidak akan menjadi beban yang begitu berat terhadap pemerintah kota. Dengan beragam problem berkaitan dengan inklusi tadi itu, adakah mungkin langkah konkret yang bisa dilakukan, Bu? Artinya sebuah perubahan itu akan sangat mungkinkah untuk bisa diambil keputusannya itu oleh Kota Surabaya? Oke, ini berarti butuh fasilitas yang seperti ini berkaitan dengan inklusi tadi. Sangat memungkinkankah? Ya, sangat memungkinkan itu. Apalagi sekarang ada apa penerimaan guru itu ya. Ada penerimaan guru-guru. Jadi tinggal penyesuaian. Jadi tinggal penyesuaian. Atau mereka kalau misalnya dari yang pendidikan luar biasa tadi tidak ada, ya mereka dididik tersendiri. Tapi jangan kemudian training itu ya. Jadi yang dididik satu, kemudian yang satu ini mendidik yang lain itu nggak bisa. Ya apalagi kemudian yang dididik ini masih usianya usia junior. Kadang-kadang yang senior diberitahu sama yang junior kadang-kadang kan juga nggak enak gitu loh ya. Tapi memang harus orang guru ini harus dididik tersendiri, dilatih tersendiri. Yang saya tadi kamu ada pelatihan. Jadi taruhlah nggak dapat sarjana dari sarjana pendidikan ya, khusus luar pendidikan biasa. Luar biasa tadi, Nah, itu dilakukan pelatihan dan itu dimungkinkan. Ya. Komisi D terakhir kali kapan Ibu melakukan duduk bersama, temu begitu ya dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya membahas tentang yaitu tadi peningkatan taraf pendidikan di Kota Surabaya? Sering ya kita mengundang ya karena ada banyak masalah itu tadi. Hal yang paling masih sering diperbincangkan tuh lebih ke mana sih Bu? Lebih ke persiapan yang barukah atau evaluasi yang sudah? Evaluasi yang sudah ya. Ya. Yang baru ini kita masih sedang mencari waktu ya karena kan di Komisi D itu ternyata permasalahannya banyak. Nggak cuma pendidikan. Ya. Nah, dan kesehatan itu juga lumayan banyak. Jadi gini, Komisi D ini komisi benar-benar apa ya? Loh, tiada hari tanpa dasar begitu ya. Kalau untuk kesehatan apa yang paling hits Bu di Komisi D yang itu memang harus segera ada titik temunya? Perubahan BPJS, peraturan BPJS terbaru. Yang seperti apa? Dari apa ke apa, Dokter Zudoh? Ini cerita dulu ya. Boleh sedikit? Kita masih punya durasi sedikit. Ada pasien itu ya. Kalau untuk tahun 2024 kemarin nyeri perut malam-malam itu bisa langsung ke UGD.
dan tidak ditarik biaya. Oke. Terus Tapi kalau aturan sejak sekarang? tahun 2025 begitu itu tidak masuk kriteria emergency, itu harus bayar. Kalau mereka nggak ada biaya, Umum berarti ya? Umum kalau mereka nggak ada biaya disuruh keesokan harinya ke puskesmas terdekat. Jadi rumah, ada rujukan dulu. Iya, rumah sakit nggak bisa. Itu salah satunya. Salah jualnya banyak. Sebenarnya kalau ngomong kesehatan itu butuh apa ya, episode tersendiri begitu ya. Nanti deh semoga bisa bertemu kembali dengan Dr. Suro. Kita jeda lagi Ibu, masih ada satu segmen lagi untuk bisa menuntaskan perbincangan kita untuk hari ini. Tetap bersama dengan kami pemirsa. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari,
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel, sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Tentunya untuk program ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya dan anggota Komisi D di hari ini masih bersama dengan kita, Dr. Zuhro. Kembali mungkin ada beberapa hal. Kalau reses kan artinya saatnya bertemu dengan warga, menyapa secara langsung, mendengarkan cerita mereka. Wadulnya pasti banyak juga, begitu ya Dok ya. Apa mungkin hal-hal poin-poin penting yang didapatkan oleh setelah reses kemarin, Dr. Zuhro? Iya. Yang paling banyak itu keluhan masalah pendidikan dan kesehatan ya. Kesehatan Mbak, tadi ya, yang sempat di-spill sedikit. Yang sempat di-spill sedikit. Kalau versinya warga gimana Bu dari reses kemarin? Itu tadi. Sekarang itu orang miskin dilarang sakit ya Dok, gitu ya. Karena ada perubahan Jargonnya peraturan ekstrim ya, betul. BPJS seperti itu tadi. Terus kemudian ada beberapa puskesmas yang pelayanannya itu mohon maaf masih susah dalam hal ini mengaktifkan BPJS itu seperti apa, itu dibolak-balik dari kelurahan, ada yang ngomong ke puskesmas gitu, dari puskesmas ke kelurahan seperti itu. Jadi orang tuh harus dipindah-pindah. Harus gitu ya. dipindah-pindah gitu. Kemudian untuk masalah yang tadi barusan saya infokan tadi, ada beda aturan terkait BPJS untuk pelayanan gawat darurat. Jadi kan saat ini kalau mau ke rumah sakit itu harus benar-benar yang kasus gawat darurat yang mengancam jiwa. Padahal sebenarnya ngomong soal standar emergency itu kan pastinya akan berbeda, begitu ya. Iya. Kadang kita sudah merasa ini sudah genting banget. Iya. Berarti itu harus sesuai dengan standar yang ada ya Bu ya. Iya, sesuai dengan yang diatur sama BPJS. Ya, aturan-aturan Emergency itu. versinya BPJS itu yang seperti apa, Dokter? Ya, Dijelaskan secara terperinci nggak? Ada kriterianya. Jadi misalnya dia panas gitu ya, panas itu harus 40 derajat, itu baru bisa di UGD. Ya, Dan sudah berapa hari gitu? Oh enggak, kalau namanya emergency itu kan akut. Nah, ya. itu dia. Nggak Kita boleh kadang tuh membayangkannya gitu Betul. kan. Yang namanya emergency itu nggak boleh panas 3 hari baru datang ke UGD hari ketiga. Nah, makanya kan lebih di puskesmas atau klinik vaskes FKTP itu harus sering-sering ditilii gitu ya, harus sering dikunjungi. Kalau sakit sedikit-sedikit cepatlah datang ke sana. Ya jangan kemudian nunggu sampai nemen tapi ternyata ke UGD tidak memenuhi kriteria yang dari BPJS itu tadi. Tapi perlu diingat juga untuk kasus-kasus yang nggak mengancam jiwa, kayak stroke. Stroke itu kan kalau stroke iskemik, stroke yang bukan pendarahan, yang trombosis itu kan nggak mengancam jiwa, tapi secara kualitas hidup kan nggak bagus. Berubah. Nah itu boleh, itu masuk dalam standar emergency di rumah sakit. Jadi kalau ada pasien lemah separuh gini ya, lemah separuh itu jangan kemudian nunggu kok lah waras-waras dewean, enggak, segeralah ke rumah sakit. Semakin cepat ke rumah sakit, kurang dari 4 jam dari pertama kali untuk kena itu tadi, terasa separuh serangan tadi, itu kemungkinan pulihnya itu lebih cepat, lebih bagus. Ya. Kadang itu berarti lebih pada tersampainya informasi ya Bu ya. Betul, Sosialisasi itu yang harus jauh lebih masif kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini
harus disampaikan oleh orang yang paham. Ya, jadi teman-teman dari BPJS itu harus punya relawan juga untuk memberikan informasi-informasi seperti ini, sehingga tidak ada disinformasi antara pemberi pelayanan dalam hal ini dengan yang rumah menerima sakit dengan yang menerima pelayanan. Sepakat. Sehingga kami ini, aku tuh kan sebagai nakes juga ya, kadang-kadang itu disalahin. Itu dokter rumah sakit itu nolak pasien loh begitu. Nah, dari rumah sakit pun bilang ya bukan menolak, ini nggak bisa terklaim. Kalau nggak bisa terklaim itu kan ya, itu tadi namanya rumah sakit kan butuh biaya operasional. Baik. Closing statement Dr. Zuhro, apa yang mungkin bisa disampaikan untuk seluruh pemirsa Garuda TV dan khususnya adalah area-area Surabaya begitu ya. Monggo. Ya, kita berharap semua warga Surabaya untuk tetap semangat dalam memperbaiki kota ya. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Membangun kota itu harus bersama-sama. Pemerintah itu mempunyai tugas kewajiban untuk melayani hak dasar warga, terutama pendidikan dan kesehatan ya, dan lingkungan yang sehat gitu ya. Lah, warga juga harus bisa memberdayakan diri gitu ya, bisa memberdayakan diri, tidak hanya nerimo ing pandung ya, harus ada ikhtiar supaya kota kita ini menjadi kota yang maju ya, menjadi kota yang indah dan warganya juga bahagia. Jadi sama-samalah antara pemerintah dengan masyarakat saling bergotong royong, bersama-sama membangun kota kita tercinta. Semoga segala sesuatunya terrealisasi. Selamat kembali bekerja, Dr. Zuhro. Dan tentunya itu tadi sangat menginspirasi untuk apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih sekali sudah bersama dengan kami. Semoga yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, dokter. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasakan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.
penangkapan tersangka. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.